Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal islamiyah. Tahiyatan min indillah. Tahiyatas salami daiman lil ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Awalan hayya bina an nashkuru azza wa jalla allati qura'tuna nikmatan katsirah minha nikmatul iman, nikmatul Islam, wa kadzalika nikmatus siha wal afiyah. Hatta nastati an najtami'ana fi hadzal makan mubarak. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin. Baik, kami dari mahasiswa PWA 3 IAI Al-Aziz, saya Anissa Nur Arifah dengan teman saya yaitu Khairunisa, yang di sini akan memenuhi tugas UAS yaitu mata kuliah studi literatur bahasa Arab oleh dosen mengampu Al-Ustadz Muhammad Hashim Panirin, SPDI NAPD. Dan di studi literatur bahasa Arab ini kita belajar kitab Kalimut Ta'alim. Nah, langsung aja. Di sini kita itu akan tanya jawab ya Arifah. Tanya jawab seputar kitab Kalimut Ta'alim. Kita di sini akan membahas dari pasal 3. Tanya jawab dari pasal 3. Nah, kita mulai aja ya Arifah. Yang pertama itu pertanyaan dari saya. Kenapa sih kita harus mempelajari kitab Kalimut Ta'alim ini, Arifah? Iya, jadi kan selain menjadi pegangan santri ya, menurut Kiai Afif, ajaran kitab Kalimut Ta'alim ini juga sangat penting untuk menjadi pegangan para siswa-siswa madrasah atau sekolah. Karena itu, menurut Kiai Afif, kitab Kalimut Ta'alim juga mengajarkan santri atau siswa-siswa untuk menghormati ilmu dan gurunya. Tuh. Karena itu, ilmu yang dituntut para santri di pesantren adalah ilmu yang bermanfaat, yang membuat seseorang itu bisa bertambah takwa kepada Allah SWT. Dan seperti itu. Ya, syukran Arifah. Nah, kita kan membahas dari pasal 3 ya Arifah. Pasal tentang memilih ilmu, guru, teman, dan juga ketabahan berilmu. Nah, dari pasal ini tuh disebutkan, Arifah, bahwa jangan terburu-buru dalam mencari guru dan jangan berpindah-pindah dari guru satu ke guru lain. Nah, maksud dari pernyataan itu gimana sih, Arifah? Nah, maksud dari pernyataan berikut itu, jikalau kita menuntut ilmu ya, menuntut ilmu kan harus tekun atau menekuni satu guru terlebih dahulu. Yang sebagian itu adalah merupakan dari adab salafus sholih atau disebut juga dengan ulama-ulama orang soleh terlebih dahulu. Dan juga untuk memfokuskan bidang atau mata pelajaran atau tuntutan ilmu yang sedang kita kaji. Jadi intinya tuh kesimpulan dari pernyataan berikut, apabila kita menuntut ilmu, ini kita kaji dulu dengan satu guru ini ya, sampai selesai atau sampai hatam. Jika sama guru yang ini selesai, baru kita bisa berpindah guru atau melanjutkan gitu ya, ilmu yang selanjutnya gitu. Seperti itu bisa. Ya, syukran Arifah. Oke, Ovan. Selanjutnya, bagaimana sih cara memilih guru menurut pasal dalam kitab Kalimut Ta'alim ini? Iya nih, ada dari kitab Kalimut Ta'alim itu cara memilih guru. Di mana dalam memilih guru bagi seorang pelajar itu, yaitu memilih orang yang paling tahu ilmu pengetahuan gitu ya. Dan paling juga paling senior dari segi usianya ataupun dari segi keilmuannya. Itu Arifah. Okay. Nah, tadi itu kan dari kitab ini
bahwa memilih guru itu harus paling waro ya Arifah. Nah, menurut Arifah nih, waro itu apa sih Arifah? Nah, waro itu sifat yang kehati-hatian dalam sesuatu yang halal. Contohnya sifat waro dalam makanan yang akan dimakan. Maka harus mengetahui dari asal mana makanan itu, terbuat dari apa. Kalau binatang, siapa yang menyembelihnya. Kalau itu semua tidak diketahui secara pasti, maka seseorang yang bersifat waro itu tidak akan memakannya. Mungkin seperti itu, bisa. Ya. Oke, selanjutnya syarat-syarat mendapatkan ilmu apa aja sih? Ya, di sini dari pasal 3 ini ya, ada syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama itu kecerdasan. Yang kedua, semangat yang tinggi untuk belajar. Yang ketiga, selain kecerdasan dan semangat, kita juga harus sabar dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Yang keempat itu harus mempunyai bekal yang cukup. Misalnya gini nih, kita menuntut ilmu ke luar kota ini ya. Nah, tentu kan kita membutuhkan bekal kan, bekal untuk hidup kita, untuk bekal makan, ataupun misalnya ngekos nih, kita kan harus membutuhkan bekal ya. Itu. Yang kelima, harus ada bimbingan dari guru. Yang keenam, panjangnya waktu. Nah, selanjutnya nih, Arifah, dari syarat-syarat mendapatkan ilmu itu kan salah satunya tadi harus ada bimbingan dari guru kan ya. Nah, bagaimana nih kalau kita mau belajar, tetapi kita nggak punya guru, kita belajar tanpa guru gitu. Jadi kita hanya mengandalkan dari YouTube ataupun dari Google gitu loh, Arifah. Sebenarnya sih nggak boleh ya. Karena kan seseorang belajar tanpa ada guru, makanya guru itu siapa gitu kan kita nggak tahu, mungkin syaitan atau siapa kan ya. Nah, kenapa kok harus ada guru gitu kalau kita belajar? Ya karena kita harus punya sambungan dengan Gusti Nabi Muhammad kan ya. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya itu belajar kepada guru yang gurunya itu punya gurunya lagi dan seterusnya. Gurunya ke gurunya, terus begitu sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita belajarnya ke YouTube, lantas YouTube itu gurunya siapa? Tidak jelas kan ya? Mungkin kayak dengan istilah sekarang, Mbah Google ya. Cari di Mbah Google atau Mbah YouTube. Ya meskipun nggak di sini ada guru, ya kita harus cari gitu ya, Ripah, sampai ada gitu ya. Iya, pasti ada lah gitu ya. Manapun gitu, sampai ke negeri Cina. Baik, selanjutnya menurut kitab Talimut Talim ini ilmu yang harus didahulukan untuk dipelajari itu apa? Dari kitab ini bahwa ilmu yang harus pertama kali dipelajari yaitu ilmu tauhid. Kenapa harus ilmu tauhid dulu? Nah, karena dengan ilmu itu kita akan lebih mengenal Allah ya, lebih mengenal Allah dan juga sifat-sifatnya dengan dalil-dalilnya gitu. Kayak gitu, Arifah. Nah, bagaimana nih Arifah kalau misalnya ada seseorang yang ingin belajar, ada seseorang yang ingin menuntut ilmu, tetapi dia tidak memiliki biaya. Padahal kan biaya itu tadi termasuk syarat-syarat menuntut ilmu. Nah, bagaimana itu? Nah, jadi gini, kan semua orang itu pasti punya kewajiban ya untuk belajar. Nah, kalau masalah biaya itu kayak hanya syarat buat kita hidup, ya kayak makan dan kebutuhan lainnya kan ya. Sekarang kan banyak pondok pesantren atau madrasah-madrasah yang tidak menggunakan biaya gitu. Jadi kan di sekarang ada kayak madrasah untuk khusus yatim dan duafa mungkin kan ya. Jadi ya bisa juga kalau misalnya tanpa biaya, apabila kita punya beasiswa atau punya kelebihan, pintar, mungkin kan dari sekolahnya kita dapat beasiswa untuk beberapa bulan tuh ya, mungkin bisa juga gratis. Tapi banyak kok madrasah-madrasah yang khusus yatim gitu. Nah, kenapa sih kita harus sabar dan juga kita harus berkomitmen dalam belajar, Arifah?
Karena maka jika kita tidak punya komitmen atau kesabaran gitu ya, maka bisa jadi kita akan cepat berputus asa gitu ketika menghadapi kesulitan atau masalah-masalah. Jadi karena dengan komitmen dan ketabahan itu kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak atau bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Jadi intinya kita sabar aja. Toh kan maksudnya hidup ini kita hidup kan pasti punya tujuan kan ya? Iya. Instan. Nah, bagaimana nih kalau kita itu nggak sabar nih dalam belajarnya itu? Nah, apa yang akan terjadi? Kan salah satunya kita itu tidak akan masuk ya ilmunya. Nah, bagaimana setelah itu? Iya, kita tidak akan mendapatkan ilmu dan waktu itu terbuang sia-sia gitu. Ya intinya kembali ke pertanyaan sebelumnya tadi gitu. Jadi kita harus punya kesabaran gitu, ketabahan. Ya intinya kita harus menikmati proses gitu dari awal sampai kita nanti sukses. Ya namanya juga mau belajar, mau hidup kan semuanya juga butuh proses kan ya, nggak ada yang instan. Oh, betul-betul. Nah, coba bacain syair Arabnya Syekh Burhanuddin yang artinya jangan bertanya tentang kelakuan seorang, tapi lihatlah siapa temannya. Karena orang itu biasanya mengikuti temannya. Kalau temanmu berbudi buruk, maka menjauhlah segera, dan bila berlaku baik, maka bertemanlah dengannya. Tentu kau akan mendapat petunjuk. Coba Nisa boleh disebutkan syairnya. Iya, itu sebutan bacain aja ya aku. Syair itu. Gila dikatakan ya. Anil mar'i latas al wa absir qarinahu fa inna qarina bil muqaran yaktadi. Idza kana dza syarin fajanibhu sur'atan wa in kana dza kharin fafarinhu tahtadi. Gitu Arifah bunyi dari syair Syekh Baharudin. Oke, terima kasih Nisa. Arifah, gimana nih kriteria untuk memilih teman dalam menuntut ilmu? Nah, yang pertama itu teman yang dipilih harus memiliki sifat rajin belajar, waro dari perkara haram, berwatak taat, atau tidak suka melanggar perintah atau aturan, dan mampu memahami ilmu yang dipelajari dengan baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman yang memiliki sifat malas, membuang-buang waktu, banyak bicara, tetapi tidak didasari dengan ilmu, berbuat onar, dan memfitnah orang lain, maka jauhilah. Ini seperti itu kriteria memilih teman dalam menuntut ilmu. Nah, tapi gimana nih Arifah? Kalau kita itu berteman, apa kita harus nanya dulu ke teman kita punya kriteria itu apa enggak? Apa kita harus nanya gitu Arifah, intinya? Kita itu tidak perlu bertanya ke teman kita apakah beliau termasuk kriteria tersebut atau enggak. Nah, tapi kita perlu melihat temannya itu seperti apa sikapnya, apakah dia berteman dengan yang baik atau tidak. Nah, karena temannya itu dapat mempengaruhi temannya lagi, maka ya jauhi gitu. Kalau emang dia baik, ya deketin gitu. Seperti itu. Nah, siapa sih penulis kitab Ta'lim Muta'alim ini, Nis? Oh iya, penulis dari kitab Ta'lim Muta'alim ini, nama aslinya itu, nama lengkapnya beliau itu Az-Zarnuji Al-Burhan Ad-Din Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi. Itu nama lengkap beliau. Namun beliau itu sering disebut Burhanuddin Az-Zarnuji gitu. Oke. Selanjutnya, kitab Ta'lim Muta'alim itu mempunyai arti yang jelas, yakni apa? Oh iya, ada arti dari Ta'lim Muta'alim itu yaitu metode belajar bagi pelajar. Metode belajar bagi pelajar. Atau bisa juga diartikan dengan pentingnya adab sebelum ilmu. Nah, maksudnya dari kitab ini tuh berisi
pentingnya belajar ya, memiliki pengetahuan tentang adab gitu ya, terhadap guru, dan dalam menuntut ilmu itu serta mengamalkannya menjadi kunci utama bagi pelajar menuju kesuksesan gitu. Oke. Nah, berapa pasal sih nih yang terdapat dalam kitab Talimut Talim ini? Banyak banget, Arifah. Kitab ini memiliki 13 pasal. Di antaranya yang pertama pasal 1, hakikat ilmu, hukum mencari ilmu, dan juga keutamaannya. Yang pasal kedua ada niat dalam mencari ilmu. Yang ketiga, cara memilih guru, teman, dan keutamaannya. Yang kita bahas ini nih, Arifah. Yang keempat, cara menghormati ilmu dan guru. Yang kelima, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristikharah, dan cita-cita yang luhur. Yang keenam ada ukuran urutannya. Yang ketujuh ada tawakal. Kedelapan, waktu belajar. Yang kesembilan, saling mengasihi dan saling menasihati. Yang kesepuluh, mendapatkan ilmu. Yang kesebelas, sikap waro. Yang kedua belas, pasal 12, hal-hal yang memudahkan hafalan dan lupa. Dan pasal yang terakhir yaitu rezeki dan juga umur. Arifah harus banget mempelajari kitab ini. Pasti seru loh, Arifah. Iya, Bagi kita. Kayaknya kita harus kayak di dalam kitab ini tuh ada kayak sopan santun kepada guru. Kayak halnya waktu itu ya pernah sekilas dengar ya, dan belajar kitab Talimut Talim ini tuh kayak cara ada kepada guru, kayak tempatnya guru, kita tidak boleh duduk tempatnya guru kan ya. Atau juga kan kita berjalan di depan guru kayak mencorongkan badan setengah gitu ya, sambil bilang permisi atau yang lainnya. Dan juga kalau misalnya adab kita mengaji, kita menghampiri guru itu harus kayak dengan jalan jongkok ya, atau nggak berdiri gitu lah istilahnya. Dan banyak juga lah kitab Talimut Talim ini ya, belajar adab gitu kepada guru. Jadi walaupun kita pintar tapi kita nggak ada adabnya kan sama aja ya. Iya, jadi cocok banget ini bagi pelajar-pelajar gitu ya, bagi kita juga gitu, Arifah. Ya, kayak ada patah bilang al-adabu fauqal ilmi ya, karena adab itu di atas ilmu. Jadi percuma kalau misalnya kita pinter, adabnya nggak ada, ya sama aja kan ya. Kayak kelihatan nol aja gitu, nggak ada nilainya. Iya, betul. Betul banget. Baik, selanjutnya ada berapa macam yang dikatakan bahwa itu manusia? Iya, dari kitab ini tuh manusia itu dibedakan dari ada 3. Yang pertama itu manusia yang utuh, yang kedua manusia yang separuh, yang ketiga manusia yang tidak ada apa-apanya. Nah, manusia yang utuh itu seperti apa? Nah, manusia yang utuh itu manusia yang beliau itu memiliki pendapat dan dia juga mau bermusyawarah. Itu manusia yang utuh. Yang kedua manusia yang separuh. Manusia separuh itu manusia yang memiliki pendapat, namun dia itu tidak mau bermusyawarah, atau dia tidak punya pendapat, tapi dia itu mau bermusyawarah. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia yang tidak ada apa-apanya, di mana mereka itu tidak memiliki pendapat dan juga tidak mau bermusyawarah. Itu tidak boleh, Arifah, kalau yang ketiga. Nah, kalau yang standarnya itu yang kedua lah gitu. Yep. Itu, Arifah. Oke. Syukronisa. Ya. Nah, Nisa, di sini aku boleh nggak tolong lengkapin potongan syair yang di bawah ini? Alala tanalul ilma illa bisitatin nufto wa irsyadu ustadzin wa tuli zamanin. Silahkan Nisa. Aku bacain aja ya. Oke. Alala tanalul ilma illa bisitatin sa'un kika an majmu'iha bibayanin dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadin ustadzin wa tuli zamani. Nah, gini nih, waktu itu kan aku di pondok ya. Kalau sebelum ini tuh kayaknya syair sebelum kita mulai belajar ya. Jadi kalau ada lagunya seperti ini. Alala tanalul ilma illa bisitatin
Saumli ka amma jemu ihabi bayani zakain wa hirsin wa stibarin wa bulgotin wa irsyad di ustadin wa tuli zamani. Jadi seperti itu ya Nisa. Ya Jadi Allah. kayak lebih apa ya, menguasai atau lebih semangat kita buat belajar kan, kita kalau ada lagu jadi lebih semangat ya. Ini seperti itu. Emang udah biasa ya gitu di sana di pondok kayak gitu. Nih Arifah, aku punya syair nih. Tolong maknai ya Arifah. Dari syair ini. Innal hawa lahuwal hawani bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u lahawan. Apa sih makna dari syair itu Arifah? Maknanya yaitu sungguh hawa nafsu itu rendah nilainya. Barang siapa terkalahkan oleh hawa nafsunya, berarti dia terkalahkan oleh kehinaannya. Seperti itu. Ya. Nah, baik. Ya, memasuki pertanyaan terakhir ya teman-teman. Yaitu, Nisa boleh nggak tolong lengkapin potongan syair lagi? Boleh lah ya. Boleh. Syair lagi ya. Nuhto kam solihin bifasadi akhoro yaksudu nuhto kal jamri yudau firomadi payah mudi. Aku bacain lagi ya. Oke. Batas habil kaslani fi halatihi kam solihin bifasadin akharan yapsudu dual balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yudau firrumadi fayuh malu. Itu Arifah. Syukron Nisa. Iya, Fan. Nah, mungkin ini ya teman-teman yang hanya bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Jadi kurang lebihnya ya teman-teman. Iya, karena kita masih dalam sama-sama belajar ya. Betul. Jadi istilah kata salah ada gitu ya. Soalnya kalau kesalahan datangnya dari kita, kalau kebenaran kan datangnya dari Allah SWT. Betul banget. Baik, mungkin sekian ya dari kita teman-teman, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Amin. Syukron, hada minna, hada wa wallahu yar'ana wa yafaduna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.